Baik, selamat siang adik-adik. Kita mendiskusikan terkait dengan geokronologi dan waktu geologi ya. Eh, Oke, ini adalah Semenanjung Sikar ya, di mana James Hutton, James Hall, dan John Playfair pada tahun 1788 itu menemukan prinsip dasar terkait dengan proses geologi ya, yaitu uniformitarianisme atau keseragaman proses geologi, di mana ini kemudian menjadi dasar ya untuk ilmu geologi modern. Dan juga disinilah kemudian orang mengenal waktu geologi dalam konsep deep time ya, atau waktu yang memiliki skala yang sangat panjang ya. Oke, jadi di sini pada Semenanjung Sikar tadi ya, Hutton dan kawan-kawan dia mempelajari bahwa batuan tersebut itu sudah mengalami deformasi, mengalami erosi, dan kemudian ditutup ya oleh batuan lain secara tidak selaras. Jadi ini proses waktunya sangat panjang sekali. Nah, berdasarkan dengan waktu geologi yang deep time tadi, ya, ada dua pendekatan di mana para ahli geologi menentukan kapan suatu peristiwa geologi terjadi, yaitu dengan penanggalan relatif dan penanggalan mutlak. Penanggalan relatif ini menempatkan berbagai peristiwa geologi secara kronologis ya, berdasarkan urutan ya di situ sesuai dengan posisi dan keberadaan rekaman batuan. Sementara kalau penanggalan mutlak, ya absolute dating ini menggunakan berbagai teknik, terutama menggunakan unsur-unsur isotop ya di situ untuk mengetahui waktu peristiwa secara numerik ya dalam angka. Baik, untuk penanggalan relatif di sini kita menggunakan 6+3 prinsip ya. Ada 6 prinsip dasar: superposisi, original horizontality, lateral continuity, cross-cutting relationship, inclusion, dan fossil succession. Itu yang 6. Sementara yang 3 ini 3 jenis ketidakselarasan. Ada disconformity, angular unconformity, dan non-conformity. Kita lihat ya di sini untuk prinsip dasar yang 6 dulu. Jadi yang pertama superposisi, yang kedua original horizontality, dan yang ketiga lateral continuity. Ini dicetuskan oleh Nicolas Steno, naturalis Denmark ya pada akhir abad ke-17. Superposisi ini menegaskan bahwa apabila suatu batuan sedimen belum terganggu deformasi sesuai dengan posisi ketika dia diendapkan, maka batuan yang paling bawah yaitu adalah yang paling tua, sementara yang paling muda akan diendapkan yang paling atas. Sementara kalau original horizontality ini mengatakan bahwa sedimen ketika diendapkan dia dalam posisi lapisan yang horizontal. Sedangkan prinsip lateral continuity, ini sedimen melampar secara horizontal ke segala arah hingga akhirnya menipis atau hingga berakhir di tepi cekungan pengendapan. Ya, kalau tidak dia akan melampar ke segala arah. Kemudian prinsip 4 dan 5 ini cross-cutting dan inclusion dicetuskan oleh James Hutton ya, di mana kalau cross-cutting ini mengatakan bahwa intrusi, patahan, atau erosi pada suatu batuan itu pasti lebih mudah dari batuan itu ya. Inklusi ini mengatakan bahwa inklusi itu adalah fragmen ya, fragmen suatu batuan di dalam batuan lain itu harus lebih tua daripada batuan yang memiliki atau mengandung inklusi. Kemudian yang terakhir fossil succession ini sebetulnya superposisi ya, dicetuskan oleh Will Smith yang diterapkan di mana superposisinya diterapkan untuk kandungan fosil. Jadi fosil yang paling bawah itu lebih tua daripada fosil yang ditemukan di lapisan di atasnya. Kita lihat ya di sini dua contoh. Nah, contoh yang kiri atas, di sini kita punya 6 lapis batuan, di mana nomor 4 ini adalah batuan beku. Urutannya 1, 2, 3, ini superposisi ya, 1 paling tua, disusul nomor 2, disusul nomor 3. Setelah itu nomor 4, hati-hati karena batuan beku ini kalau dia mengintrusi, dia akan menghasilkan efek bakar ya. Nah, seperti contohnya warnanya seperti ini ya. Seperti warna batuan terbakar ketika batuan itu terkena. Itu adalah prinsip cross-cutting. Ya, jadi batuan nomor 4 ini setelah nomor 3. Bagaimana dengan batuan nomor 5?
Batuan nomor 5 ya, ini dia setelah nomor 4. Mengapa? Karena dia membawa fragmen nomor 4 sebagai inklusi. Warna-warna merah ini berasal dari batuan nomor 4 ya. Jadi ini kita menggunakan prinsip inklusi. Hubungan 5 dan 6 ini superposisi. Jadi urutannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Mirip ya di kanan bawah, cuma bedanya cuma 5 lapis batuan, di mana nomor 3 ini batuan beku. Kita perhatikan nomor 3 ini, ya dia menghasilkan efek bakar di lapisan nomor 2 di bawahnya, dan juga lapisan nomor 4 di atas nomor 3 juga terbakar ya. Nah, sehingga dengan prinsip cross cutting kita akan mengatakan nomor 3 itu pasti setelah nomor 2 dan 4. Jadi urutannya bagaimana? 1 dan 2 superposisi, habis itu sebelum datang nomor 3, ya di atas nomor 2 tuh nomor 4 dulu, ya di situ. Jadi 2 dan 4 adalah superposisi. Ya, nah baru kemudian nomor 3 datang. Ya, nomor 3 datang menyisip ya sebagai seal atau batuan beku yang menyisip di antara perlapisan batuan sedimen ya, sehingga dia datang setelah nomor 4. Nah, setelah itu baru nomor 5. Tapi sebetulnya kalian juga bisa mengatakan ya eh, sebelum nomor 3 datang, nomor 5 lebih dulu diendapkan juga boleh ya. Jadi 4, kemudian 5, baru nomor 3 itu juga boleh. Mengapa? Karena kita tidak mengetahui hubungan nomor 3 dan 5. Ya, karena sebagai batuan beku hubungannya adalah cross cutting. Ya, jadi selama dia tidak memotong nomor 5, atau nomor 5 misalkan mengerosi atau memotong nomor 3, kita nggak tahu hubungan keduanya. Jadi ada dua jawaban ya untuk yang kanan bawah ini. 1, 2, 4, 3, 5. Ya, di mana seal-nya datang lebih dulu sebelum nomor 5. Atau kalian menempatkan seal paling akhir. Jadi urutannya 1, 2, 4, 5, dan 3. Ya, jadi 3 yang datang terakhir itu boleh. Ya, selama kita nggak punya kontak langsung 3 dan 5. Nah, kemudian untuk prinsip inklusi dan cross cutting ya, ini kita bisa lihat di dua gambar ini. Ya, yang gambar sebelah kiri kalian bisa memperhatikan apa namanya? Ini granit ya. Dia memiliki inklusi dari batu pasir, kemudian batu pasirnya juga dibakar oleh granit. Melihat dua data ini, inklusi dan cross cutting, kita mengatakan bahwa batu pasir lebih tua dibandingkan granit. Karena apa? Karena batu pasir menjadi inklusi di dalam granit ya. Kemudian granit juga membakar batu pasir. Sementara di sebelah kanan ya kita bisa melihat inklusi dan cross cutting di mana batu pasir ini dia mengerosi ya, memotong, mengcross cutting granit. Buktinya apa? Buktinya ada fragmen granit ya sebagai inklusi di dalam batu pasir. Selain itu, granit tidak membakar batu pasir, artinya granit lebih tua ya. Karena kalau dia membakar kan dia datang belakangan. Nah, ini dia tidak membakar, artinya batu pasir datang belakangan ya. Jadi tidak dibakar oleh granit yang sudah dulu ada. Ya, dia mengerosi granit, kemudian fragmen-fragmen granit dijadikan inklusi di dalam batu pasir. Oke, seperti itu ya kita menerapkan prinsip inklusi dan cross cutting. Will Smith, nah ini dia ketika sebagai insinyur membuat irigasi ya, insinyur sipil, dia menemukan berbagai lapisan ya ketika di berbagai tempat di Inggris yang memiliki kesamaan fosil ya walaupun berjauhan, sehingga kemudian ketika diurutkan dia menjumpai ya fosil-fosil tua di lapisan bawah sementara fosil-fosil muda di lapisan atas. Yang ini kemudian dikenal sebagai prinsip faunal succession ya atau superposisi untuk lapisan pembawa fosil. Kemudian kita masuk ketidakselarasan. Apa yang dimaksud ketidakselarasan ya? Jadi ketidakselarasan ini adalah apa namanya bidang di mana kita tidak menjumpai adanya bukti sedimentasi, bukti pengendapan ya. Bisa saja dia berupa tidak ada deposisi atau bisa juga erosi. Nah, kalau erosi diingat itu biasanya terjadi di area daratan ya di situ. Jadi kalau ada erosi menandakan daerah tersebut pernah menjadi daratan. Nah, waktu geologi yang hilang ini kita sebut sebagai hiatus ya. Baik, ini kita lihat ya contohnya. Jadi ini di dalam 12 juta tahun ya, kita lihat yang paling bawah ya ini ada batu lempung, pasir, gamping, pasir, gamping, lempung, pasir, gamping, lempung, gamping, lempung, pasir, gamping. Dari 12 juta tahun sampai 4 juta tahun sedimentasinya menerus. Tapi kemudian ya setelah itu selama 1 juta tahun terjadi erosi. Ya, dari 4 sampai 3 juta tahun yang lalu ya itu terjadi erosi.
MYI ini million years ago ya, jadi ini juta tahun yang lalu. Nah, kalau kita lihat selama 1 juta tahun erosi, yang dierosi itu adalah rekaman batuan yang paling atas, yaitu 4 dan 5 ya di sini, jadi hilang. Jadi total kita punya hiatus ya, jadi tidak ada bukti sedimentasi, seolah-olah waktu itu hilang gitu ya, jadi tidak ada rekaman apa-apa, padahal waktunya ada, cuma tidak ada bukti ya, tidak ada rekaman batuan sama sekali. Itulah yang kita sebut sebagai hiatus, jadi 3 juta tahun ya. Nah, setelah itu, mulai dari 3 juta tahun yang lalu sampai sekarang, ini terjadi sedimentasi, breksi, pasir, lempung, pasir, gamping ya. Nah, di alam ini hiatus itu berupa rongga itu nggak ada ya, jadi dia sebetulnya menempel saja ya di sini. Cuman kalau kita urutkan, kita akan melihat ada lompatan umur 10, 11, maaf 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. Harusnya setelah 6 kan 5 juta tahun ya. Setelah 5 juta tahun yang lalu 4 gitu ya. Tapi ini setelah 6 kok lompat 3. Nah, inilah adanya hiatus dan bidang ya, bidang hiatus itu kita sebut sebagai bidang ketidakselarasan ya di situ. Nah, jadi hilang ya. Jadi setelah 6 langsung 3 terus lanjut ya 2 1 0 ya. Nah, bidang ketidakselarasan ini ya ada 3 jenis. Nah, kalau posisinya antara lapisan di atas dan lapisan di bawah dari bidang ketidakselarasan itu sama-sama sedimen yang masih horizontal, kita akan menyebutnya sebagai ketidakselarasan disconformity sebagai salah satu dari 3 jenis ketidakselarasan ya. Nah, ini contohnya ya. Pertama kita punya sedimentasi superposisi dulu ya, lempung, pasir, gamping, lempung gitu ya. Kemudian ini di dasar laut ya, di lingkungan laut, kemudian dia terangkat menjadi darat untuk dierosi ya. Karena erosi hanya terjadi di darat. Kemudian selama erosi kan ada yang hilang ya. Siapa yang hilang? Lempung ini ya, lempungnya hilang. Nah, setelah itu sedimentasi lagi ya di atas bidang erosi tadi, yaitu ada pasir kemudian lempung ya. Nah, jadi bidang erosi itu ya itu menjadi bidang ketidakselarasan ya di mana ada rekaman geologi yang hilang yaitu lempung dan sebagian dari gampingnya ya hilang ya di situ. Itu hiatusnya. Nah, sementara bidang erosinya, bidang ketidakselarasannya itu memisahkan lapisan yang sama-sama horizontal. Ini kita sebut sebagai disconformity. Bagaimana kalau lapisan yang di bawah tidak horizontal alias sudah menyudut, menandakan dia mengalami deformasi ya seperti sikar point. Nah, ini kita sebut sebagai angular unconformity, ketidakselarasan menyudut. Ini contohnya ya pasir, lempung ya di sini lempung, gamping, lempung, pasir gitu ya. Kemudian dideformasi, miring, kemudian dierosi gitu ya. Setelah itu datang gamping ya. Sehingga posisi gamping yang horizontal ini akan menyudut terhadap urutan batuan dari pasir sampai pasir lagi ya di sini yang sudah termiringkan. Nah, karena posisi lapisan di bawahnya menyudut ya, maka dia disebut sebagai ketidakselarasan menyudut ya antara dua batuan yang dipisahkan bidang ketidakselarasan ya, yang ada hiatusnya tadi. Nah, yang ketiga ini non-conformity, di mana di sini terjadi kontak antara batuan sedimen dengan batuan kristalin di bawahnya. Ya, batuan kristalin itu bisa berupa batuan beku, bisa berupa batuan metamorfik ya. Nah, ini contohnya. Pertama kita punya apa namanya? Sedimen ya di sini pasir, lempung ya, lempung, gamping di sini kemudian gamping, kemudian ada intrusi yang menghasilkan batolit. Nah, kemudian ini menjadi erosi ya di sini dierosi sehingga semua sedimennya hilang ya, dan kemudian batuan bekunya muncul ke permukaan ya di sini. Nah, setelah itu dia kemudian menerima sedimen kembali ya, diawali pasir, lempung, gamping ya, di mana kita punya fragmen-fragmen inklusi dari batuan beku di bawahnya. Nah, inilah yang kita sebut sebagai non-conformity ya antara batuan sedimen dengan batuan yang bukan sedimen ya, karena batuan yang bukan sedimen hanya ada dua yaitu batuan beku dan batuan metamorfik atau batuan kristalin ya, maka non-conformity ini hubungan antara sedimen dengan batuan kristalin ya di bawahnya. Jadi di sini kita belajar ya bahwa hubungan antara sedimen dengan beku tidak melulu cross cutting ya, seperti di contoh yang sebelumnya ya, dia juga bisa erosi gitu ya, erosi. Nah ini bagaimana kita menerapkan contoh penanggalan relatif ya di sini berdasarkan kronologi atau urut-urutannya.
Nah, ini ada A sampai T ya, ini kalau kita urutkan ya. Pertama-tama ini kan kita bagian bawah ini A sampai G kan miring ya. Nah, ini pastilah dia sudah mengalami deformasi. Nah, ini tentunya ketika diendapkan dia tidak dalam posisi miring ya, tetapi horizontal. Jadi urutannya dia superposisi, paling tua A, disusul B, dilanjutkan C, D, E, F, G gitu ya. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Kelihatannya dia terdeformasi, dimiringkan sehingga dia patah ya. Nah, patah ini muncul H ya, patahan H di sini ya. Nah, setelah itu ketika dia dideformasi miring, kemudian dia dierosi. Nah, bidang erosinya ya ini adalah I. Nah, kemudian di atas bidang erosi I, kita punya sedimen J, KL, ya, ini superposisi, di mana hubungan J ya dengan sedimen di bawah yang miring ini adalah angular unconformity. Jadi I, ya, bidang erosi I ini adalah bidang angular unconformity. Nah, setelah L, ya, di sini kita punya erosi lagi di sini ya. Nah, bidang erosinya adalah N, ya, di sini. Oh, sebentar ya. Jadi JKL ya, JKL ini superposisi. Setelah itu apa M ya? Ada nih ya. M-nya datang dia mengerosi. M-nya mengintrusi ya. Jadi cross cutting ya di sini. Nah, setelah itu dia ikut dierosi ya di sini. Nah, bidang erosinya kalau di atas sedimen L ini disebut sebagai bidang N, sementara di atas batuan beku M ya, bidang erosinya disebut sebagai O. Ya, setelah itu kita akan punya sedimen lagi di atas bidang erosi tadi yaitu P ya dan Q. Nah, hubungan antara L dan P ini adalah disconformity ya, karena dia dibatasi bidang erosi M ya, di mana P dan L sama-sama masih horizontal. Tetapi hubungan P dan M ya, ini di mana dia dibatasi bidang erosi O, ini adalah non-conformity ya, non-conformity ya, karena M adalah batuan beku. Dan kalian bisa lihat di sini disimbolkan adanya inklusi fragmen M di dalam tubuh P ya. Nah, setelah P dan Q ya superposisi, setelah itu datang dua batuan beku, R ya sebagai intrusi di sini dan kemudian S sebagai lava ya di sini. Nah, ini ya kalian punya dua opsi, apakah setelah Q itu S dulu atau R dulu. Keduanya sama-sama benar. Mengapa? Karena kita tidak tahu hubungan R dan S. Karena R dan S tidak saling bersinggungan ya. Jadi kita nggak tahu ya. Jadi kalian bisa P, Q, R, baru S boleh, atau P, Q, S, setelah itu R ya di situ. Atau kalau kalian setelah S menghadirkan T, karena T itu kan dia apa namanya non conformity ya terhadap batuan beku S ya di situ dengan batuan beku di bawahnya ya, maka dia bisa datang setelah S ya, tidak harus apa namanya karena R dan T kita juga nggak tahu ya hubungannya. Jadi di sini kita akan punya tiga jawaban ya di bagian akhir PQSTR atau PQRST atau PQSRT. Nah itu ya. Ini terserah kalian. Jadi kurang lebih ada tiga jawaban benar ya. Selama kita tidak mengetahui apa namanya kok hubungan antara R dan S ya. Termasuk R dengan T juga nggak kita ketahui. Jadi relatif ada opsi yang beberapa jawaban benar ya. Oke, ya penggambarannya nanti seperti ini ya. Jadi A, B, C, D, E, F, G ya horizontal superposisi dulu ya. Setelah itu dia terdeformasi, terpatah miring, terpatahkan, kemudian dierosi. Setelah itu kemudian JKL superposisi. Setelah itu ada intrusi M ya di sini. Setelah itu ada erosi lagi di mana dia mengerosi L dan M. Setelah itu datang P dan Q ya sebagai superposisi. Nah, setelah itu ya, ada tiga jawaban tadi ya. Jadi setelah PQ boleh R dulu, boleh S dulu ya. Setelah itu baru T terakhir ya. Ya, itu tentang penanggalan relatif. Nah, kemudian kita juga belajar terkait korelasi. Korelasi ini seperti yang dilakukan oleh William Smith ya, di situ dalam faunal succession kita menghubungkan batuan-batuan yang memiliki kemiripan ya, baik kemiripan sedimennya atau kemiripan kandungan fosilnya, di mana kalau kandungan fosil menunjukkan umur tertentu ya, sehingga kita bisa hubungkan. Nah, menghubungkan batuan yang terpisah ya berdasarkan pada kesamaan yang dimiliki oleh batuan tersebut walaupun terpisah jauh oleh bidang erosi ya. Ini kita sebut sebagai korelasi ya di situ. Nah, ini contohnya.
Ya, misalkan kita punya, kalau semuanya sama mudah ya di sini. Misalkan di contoh kanan atas ini kita punya gamping, pasir, lempung, gamping, lempung, pasir ya. Nah, itu di tebing sebelah kiri. Ya, tebing sebelah kanan kita punya urutan yang sama ya di situ, sehingga kita bisa langsung korelasi saja nih ya, karena urutannya sama. Di tengah ini nggak lengkap ya, tetapi dia bagian bawahnya sama nih ya. Jadi gamping, pasir, lempung, gamping. Sama aja gitu ya. Dia yang hilang hanya lempung dan pasir di bagian atas. Jadi secara umum dia masih bisa kita korelasikan identikal gitu ya. Jadi tidak ada lapisan sedimen yang hilang. Kalau dia yang hilang bagaimana? Sebetulnya dia kalau hilang dia sebetulnya hanya berubah fase secara lateral saja ya di situ, dengan asumsi tidak ada patahan ya yang menggeser mereka. Jadi kalau mereka masih dalam kedudukan yang normal, hanya tererosi saja, ya di situ di bagian tengahnya tererosi sehingga kita bisa mengkorelasi, dan kalau ada sedimen yang tidak terkorelasi, yaitu kemungkinan apa namanya, dia berubah fases di tengah. Berubah fases itu berubah ukuran butir gitu ya. Nah, ini contohnya sebelah kiri bawah ya, pasir yang tebing sebelah kiri ya, tebing nomor 1 ini kita punya pasir, lempung, gamping, lempung, pasir, lempung, gamping, lempung, pasir. Nah, sementara tebing nomor 2 terpisah hampir 100 kilo gitu ya di ilustrasi ini, memiliki urutan yang sedikit berbeda ya. Bedanya apa? Ada satu lapisan yang hilang ya di sini. Nah, jadi kalau kita lihat lempung, pasir, lempung, gamping, gamping, lempung, pasir. Jadi pasir di tengah-tengahnya hilang ya. Nah, kemudian juga ada perbedaan ketebalan ya di sini. Nah, di sini kita bisa hubungkan gitu ya. Jadi kalau pasir paling bawah sama-sama tebal gitu ya, sementara lempung nomor 1 paling bawah ini dia menipis ke nomor 2. Sementara kalau gamping itu dia menebal ke nomor 2 ya. Sementara lempung yang di tengah ya, di mana di nomor 1 ini disisipi pasir. Pasir ini berhenti di tengah ya. Kenapa? Karena habis gitu ya. Jadi sedimennya udah habis. Jadi ingat prinsip nomor 3 dari Nicola Steno, lateral lateral continuity ya. Jadi dia akan melampar secara horizontal ya, kecuali dia berhentinya kalau habis, sedimennya habis. Nah, ini pasirnya habis ya berhenti di tengah sini gitu ya. Nah, sehingga di bagian nomor 2 lempungnya lanjut, dia tidak menerima pasir sama sekali. Nah, apakah bisa dikorelasikan, dihubungkan antara 1 dan 2? Bisa gitu ya, cuma pasirnya kita hentikan. Nah, geometri pasir seperti inilah yang kita sebut sebagai geometri membaji ya, membaji. Kemudian kita lanjut ya, ada apa namanya, di atas gamping sama ya, cuma beda tebalnya. Lempung yang paling atas ya, ini juga sama tebal, cuma beda tebal. Pasir paling atas juga sama, cuma beda tebal saja ya. Nah, contoh kanan bawah ini lebih variatif lagi ya. Di tebing sebelah kiri kita hanya punya 4 batuan, pasir, lempung, gamping, lempung, pasir ya. Sementara di tebing sebelah kanannya selang-seling ya. Jadi ada pasir, gamping, lempung, pasir, dan seterusnya di sini. Nah, ini gimana gitu ya. Nah, yang pertama-tama yang bisa kalian korelasikan itu adalah lapisan yang sama-sama dijumpai di keduanya ya, di situ yang paling kelihatan. Misalkan batu gamping nih ya, batu gamping yang warna abu-abu ini kan di kedua tebing punya ya. Nah, ini dihubungkan dulu ya, sehingga yang di atasnya baru kemudian dihubungkan ya. Kalau dia tidak nyambung bagaimana? Ya dibuat membaji saja gitu ya. Nah, kalau ketika yang membajinya banyak seperti ini membentuk seperti jari-jari tangan ya, sehingga hubungan antara batuan di tebing 1 dan tebing 2 ini kita sebut sebagai hubungan menjari ya, seperti jari tangan. Jadi banyak sekali yang dia berhenti di tengah ya. Nah, ini karena dia memang sedimennya udah habis. Itu adalah korelasi yang nanti kalian akan kembangkan lagi di mata kuliah sedimentologi stratigrafi ya. Baik, kita masuk ke penanggalan mutlak di sini, di mana awal mulanya Henry Becquerel ya, ini menemukan unsur radioaktif pada akhir abad 19. Awal abad 20 suami istri Curie itu menemukan proses peluruhan ya. Nah, kemudian disusul oleh Lord Rutherford, ini kemudian menggunakan prinsip peluruhan radioaktif itu untuk menentukan penanggalan batuan secara mutlak ya di situ. Nah, prinsipnya itu adalah dengan menghitung
peluruhan dari unsur radioaktif dari isotop yang tidak stabil, isotop induk, yang berubah menjadi isotop stabil atau isotop anak. Nah, pengukurannya dilakukan di laboratorium dengan alat yang kita sebut sebagai spektrometer ya. Nah, mari berkenalan dengan isotop dulu ya. Jadi isotop itu, ini contohnya karbon. Karbon itu punya 3 isotop. Kita mengenal isotop karbon 12, 13, dan 14 ya. Bedanya apa? Nah, kalau kita perhatikan kesamaannya, masing-masing isotop ini memiliki 6 elektron. Perbedaannya hanya pada kandungan inti saja ya. Jadi neutronnya berbeda jumlahnya. Karbon 12 memiliki kesamaan jumlah elektron, neutron, dan proton. Jadi ini adalah unsur yang stabil ya. Sementara kalau karbon 13 ini neutronnya tambah 1, karbon 14 neutronnya tambah 2. Nah, karbon 13 ini ya sedikit sekali jumlahnya di alam ya. Jadi yang paling banyak isotop yang tidak stabil di alam itu adalah karbon 14. Nah, ini dia akan meluruh ya, di mana dia akan membuang kelebihan neutronnya ini. Ya, nah, bagaimana isotop memperoleh kestabilan? Ini ada beberapa cara. Intinya kestabilan itu adalah kalian memiliki jumlah elektron, neutron, dan proton yang sama ya. Jadi caranya gimana? Kalian bisa melepaskan sebagian intinya ya, neutronnya dibuang atau elektronnya ditambah gitu ya. Nah, elektronnya ditambah kan bisa. Tergantung nanti seperti apa peluruhan itu terjadi ya. Jadi, berdasarkan pada karakter kelengkapan isotop tadi ya, entah itu dia membuang inti atau membuang elektron atau menangkap elektron ya, maka ada 3 jenis peluruhan radioaktif. Ada peluruhan alfa ketika dia membuang inti, entah itu neutron, entah proton, atau keduanya. Peluruhan beta kalau dia membuang elektron ya di situ, atau penangkapan elektron ya, kalau dia menambah elektron dari luar. Nah, ini contoh peluruhan dari uranium 238, isotop uranium 238 menuju isotop timbal 206. Ya, dia melewati 8 peluruhan alfa dan 6 peluruhan beta. Ya, ini jadi dari uranium ya 238 ini dia luruh dulu ya, dia melepaskan intinya dulu ya di sini menjadi thorium. Setelah itu dia membuang elektronnya menjadi protaktinium, buang elektron menjadi uranium, ya buang inti menjadi thorium, buang inti menjadi radium, buang inti menjadi radon, buang inti menjadi polonium, buang inti menjadi timbal. Masih belum stabil ya, dia kemudian buang elektron lagi menjadi bismut, buang elektron lagi jadi polonium, buang inti lagi menjadi timbal, masih belum stabil, buang elektron lagi menjadi bismut, buang elektron lagi menjadi polonium, dan yang terakhir buang sedikit sebagian inti ya sehingga menjadi timbal 206 ini yang stabil ya. Oke, nah peluruhan dari U236. U236 ini adalah isotop induk ya, sementara hasilnya yang stabil timbal 206 ini adalah isotop anak ya. Nah, peluruhan tersebut ya tidak berjalan dengan waktu linear ya. Waktu linear itu misalkan kita dalam 1 jam gitu ya, kita menghabiskan setengah piring, maka setelah 2 jam kita piringnya pasti bersih kan. Itu adalah waktu linear kan. Tetapi dalam peluruhan radioaktif ya, setengah peluruhan dari setengah isotop induk itu terus ya secara eksponensial. Misalkan kita perlu setengah jam, 1 jam ya untuk meluruhkan setengah dari isotop induk. Jadi setelah 1 jam ya bukan berarti ketika mencapai jam kedua itu habis, tapi dia baru mencapai seperempat. Mengapa? Karena ketika menginjak jam kedua, dia hanya menghabiskan setengah dari sebelumnya, yaitu setengah. Nanti ketika masuk jam ketiga, dia menghabiskan setengah dari yang sebelumnya, yaitu seperempat. Ya, jadi demikian seterusnya. Ya, jadi setengah, seperempat, seperdelapan, seperenam belas. Nanti jam kelima, ya ini sepertiga dua dan seterusnya. Jadi eksponensial ya di situ. Nah, bagaimana kita melihat waktu paruh ya dan isotop anak, isotop induk serta peluruhan radioaktif tadi di dalam batuan. Jadi paling ideal kita ambil contoh batuan beku ya, magma. Magma ketika membeku ya di sini dia akan membentuk kristal di mana umumnya yang diambil itu adalah isotop-isotop
yang radioaktif ya, yang tidak stabil ya di situ. Nah, jadi sehingga kita akan punya di sini misalkan ada 6 isotop induk ya ketika dia membeku. Nah, kemudian setelah setengah dari waktu yang dibutuhkan, maka yang tersisa hanya setengah induk dan 3 induk dan 3 anak. Ya, sebelumnya kan ada 6 induk semua ya. Jadi setelah meluruh setengah waktu, ya, jadi yang tersisa hanya tinggal 3 induk dan 3 anak ya. Nah, ini berarti sudah mencapai waktu paruh ya di situ. Nah, berapa sih waktu paruh itu berbeda-beda ya. Misalkan dari uranium 238 ke timbal 206 ini perlu waktu 4,5 miliar tahun gitu ya di situ. Mineral yang kita butuhkan itu mineral zirkon atau uraninit ya, yang dia memang memiliki unsur uranium 238 ya di situ. Atau bisa juga kita untuk kedua mineral tersebut bisa uranium 235 menuju timbal 207 atau thorium 232 menuju timbal 208. Masing-masing beda waktu paruh ya. Ada 704 juta, ada 14 miliar ya. Kalau kita pakai mineral muskovit, biotit, feldspar potasium ya di sini atau keseluruhan batuan beku atau batuan metamorf, kita bisa pakai rubidium dan strontium ya di mana waktu paruhnya 49 miliar tahun ya. Potasium argon di sini waktu paruhnya 1,3 miliar tahun, bisa pakai mineral glukonit, muskovit, biotit, hornblenda dan pakai batuan vulkanik ya. Nah, penanggalan mutlak ini masih punya ketidakpastian ya, terutama pada batuan yang bukan beku. Mengapa? Karena kalau misalkan batuan sedimen, dia kan hasil dari erosi batuan yang sudah ada sebelumnya ya, sehingga nggak ada yang bisa kita tentukan umurnya karena isotopnya pasti isotop dari batuan yang sudah ada sebelumnya, baik itu batuan beku atau batuan metamorfik ya di situ. Kecuali kita dapat mineral yang memang ada ketika sedimentasi, terbentuk ketika sedimentasi, contohnya adalah mineral glaukonit ya di situ, yang terbentuk di lingkungan laut akibat reaksi kimia mineral lempung ya. Oke. Nah, sehingga bagaimana? Jadi upayakan kita untuk mengurangi ketidakpastian penanggalan mutlak ini ya, kita upayakan melakukan penanggalan itu di batuan beku saja. Batuan sedimennya, nah kita pakai prinsip penanggalan relatif ya. Nah, ini misalkan kita punya batolit, kemudian non-conformity, di atasnya punya lempung gitu ya, 4 sedimen ini superposisi, setelah itu keempatnya dia diintrusi oleh sebuah daik. Nah, kalau kita ambil ya, karena kita punya 2 batuan beku, batolit dan daik sini, batolitnya 180 juta tahun, sementara daiknya 150 juta, ya maka sedimen 5 sedimen ini bisa kita tentukan rentang umurnya adalah 180 sampai 150 juta tahun yang lalu. Taunya gimana? Karena dia tidak mungkin lebih tua dari 180 karena dia hubungannya non-conformity, dan dia tidak mungkin lebih muda dari 150 karena dia dipotong oleh daik yang umurnya 150. Ingat prinsip cross cutting, yang memotong pasti lebih muda dari yang dipotong ya. Nah, kalau ketemu batuan metamorfik bagaimana? Bisa kita ukur ya, karena batuan metamorfik kan batuan kristalin ya, dia hubungannya dengan sedimen di atasnya biasanya adalah non-conformity. Ya, maka misalkan ini metamorfnya kita tentukan umurnya 750 juta tahun. Sedimen di atasnya, nah ini ada 3 sedimen ya, pasir, gamping, lempung. Setelah itu kita punya abu gunung api. Nah, abu gunung api ini kan juga proses magmatisme ya, vulkanisme. Jadi kita bisa tentukan umurnya. Nah, ini abunya umurnya 675 juta tahun. Sehingga 3 sedimen ini pasti tidak lebih tua dari 750 juta tahun. Nggak mungkin dia lebih tua dari metamorf kan? Karena kalau lebih tua dia pasti ikut kena proses metamorfisme dong. Ya, jadi dia tidak bakal lebih tua dari 750 ya dari umur metamorf, dan tidak akan lebih muda dari abu gunung api. Mengapa? Karena abu gunung apinya kan superposisi ya, menutupi lempung. Jadi lempung ini nggak mungkin dia lebih muda dari 675 ya.
Nah, kemudian di atas lempungnya ada 2 sedimen lagi ya, pasir dan konglomerat ya di sini. Nah, ini, ditutup oleh lava. Lava ini kan magma ya, bisa kita tentukan umurnya ya di dating, hasilnya 600. Nah, pasti 2 sedimen ini tidak mungkin dia lebih tua dari 675 dan tidak mungkin lebih muda dari lava, karena lava ini kan dia memotong memotong konglomerat di bawahnya. Jadi kita bisa lihat ya rentang umur sedimennya ini 675 sampai 600 ya. Sementara sedimen yang di bawah abu gunung api itu 750 sampai 675 ya. Jadi seperti itu cara kita menentukan penanggalan mutlak, kita kombinasi ya. Jadi upayakan penanggalan mutlak pada batuan beku ya dan metamorf. Tapi metamorf kita harus hati-hati ya. Mengapa? Karena di dalam proses metamorfisme ini kan berasal dari batuan yang lain ya, batuan yang sudah ada sebelumnya. Nah, ini asumsinya ketika terkena panas metamorfisme, isotop anak yang sudah stabil ini biasanya dia akan keluar. Ya, bagaimana kalau tidak keluar semuanya? Nah, ini yang berbeda ya. Nah, misalkan kita punya batuan beku ya, terbentuk 700 juta tahun yang lalu di sini ya, di mana, misalkan kita bisa hitung di sini ya, di sini kita punya, apa namanya, 13 isotop induk ya di sini, 13 isotop induk. Kemudian ketika menyentuh, 400 juta tahun yang lalu, sebagian ini sudah berubah menjadi isotop anak ya, sudah meluruh. Jadi di sini punya 5 isotop anak. Nah, ketika terkena metamorfisme, isotop anak ini kan akan keluar ya, karena dia tidak kompatibel gitu ya di situ. Jadi dia akan keluar. Nah, sehingga seolah-olah ini di-reset gitu ya, di-reset. Jadi, setelah metamorfisme kalau kita ukur gitu ya, isotop anak dan isotop induk ini, yang kita tentukan adalah umur metamorfismenya ya di situ, karena isotop anaknya semuanya sudah keluar. Nah, yang harus hati-hati adalah, kadang isotop anak kan tidak semua bisa keluar gitu ya, kalau proses metamorfismenya tidak terlalu lama gitu ya, atau tidak terlalu panas, hanya keluar sebagian. Nah, ini menyebabkan kemudian perhitungan waktu proses metamorfismenya jadi bias ya, bisa lebih tua dari seharusnya. Jadi agak hati-hati ketika kita melakukan, absolute dating ya, penanggalan mutlak pada batuan metamorfik, harus hati-hati. Kita harus pastikan dulu proses metamorfismenya itu metamorfisme yang melibatkan derajat dan temperatur, tekanan dan temperatur tinggi ya, sehingga, isotop anak diasumsikan bisa keluar semua. Kalau cuman, apa namanya, kena metamorfisme dinamik saja, ya pada bidang sesar, ya kemungkinan susah gitu ya semua keluar. Atau misalkan metamorfisme termal gitu ya, kontak intrusinya nggak terlalu besar. Nah, itu bisa aja metamorfismenya juga hanya sesaat ya, tidak tidak menyebabkan kemudian seluruh isotop anak keluar, akibatnya, umurnya menjadi bias ya, lebih tua ketika kita ukur karena sebagian isotop anak masih, ada di dalam kristal mineral yang kita ukur ya. Nah, untuk mencegah itu pastikan agar sampel kita itu ada 4 syarat ya, segar, tidak lapuk ya di situ. Jadi, dia jangan mengalami pelapukan yang sangat tinggi sehingga dia mineralnya sudah berubah ya. Kemudian dia tidak pernah terkena tekanan dan temperatur tinggi juga ya di situ, karena kalau tekanan dan temperatur tinggi kan dia sebagian isotop anaknya udah keluar ya. Nah, kemudian yang nomor 4 ini jangan, mengandalkan hanya satu uji isotop saja ya. Misalkan kita harus uji silang dengan isotop lain. Jadi kita bandingkan 2 metode isotop ya. Misalkan, uranium 235 timbal 207 ya, ini dibandingkan dengan perbandingan isotop uranium 238 dan timbal 206. Hasilnya gimana? Kalau mendekati bisa kita pakai, tapi kalau berjauhan hasilnya, nah ini kita, nggak usah pakai ya, berarti meragukan ya. Oke, kemudian ada penanggalan, radiokarbon ya di sini. Radiokarbon ini kita menggunakan isotop karbon maksudnya ya, di mana isotop karbon ini waktu paruhnya 5.700 tahun, jadi praktis untuk, apa namanya, sampel-sampel geologi yang masih muda ya, yang dia, terendapkan pada, kuarter ya di sini. Ini biasanya banyak dipakai arkeologi. Jadi, prosesnya ya di sini, di mana, apa namanya, karbon 14 ini di udara ini banyak sekali ya di atmosfer akibat, benturan neutron dari sinar matahari ya.
yang kemudian dia membentur nitrogen 14 ya, isotop nitrogen 14 yang akibat benturan dengan neutron tadi ya terjadi peluruhan alfa, protonnya keluar menyebabkan nitrogen 14 berubah menjadi karbon 14. Nah, karbon 14 ini ya di atmosfer dia akan bereaksi dengan oksigen membentuk karbon dioksida, dan karbon dioksida ini kan akan masuk ke dalam tanaman ya, tanaman masuk ke dalam air ya. Nah, air kita minum, tanaman kadang kita makan juga ya, sayur-sayuran. Nah, ini sehingga menyebabkan kemudian tubuh kita itu punya isotop karbon 14 ya. Nah, kadang kita buang ya di situ apa namanya? Kita juga mengeluarkan keringat gitu ya, mengeluarkan kotoran. Nah, tapi kemudian kan kita juga minum dan makan lagi. Jadi secara umum karbon 14 di tubuh kita ya, di dalam daging, di dalam tulang ya, ini akan seimbang ya di situ. Nah, tapi ketika kita meninggal ya di sini, maka karbon 14 ini yang tidak dibuang lagi kan ya. Jadi memang tetap seperti itu, tidak digantikan lagi dengan kita bernafas, gitu makan minum ya. Nah, ini pelan-pelan dia akan terurai ya di situ, di mana setengah waktu ya setelah kurang lebih 6.000 tahun ya, maka sebagian karbon 14 kita sudah berubah ya 50% menjadi nitrogen 14 ya di situ. Nah, ini yang dipakai para ahli ya untuk menentukan kapan misalkan suatu material organik ya, tulang, daun gitu kan itu pasti punya karbon 14 kan, punya karbon lah di dalam apa material organik ya di situ, tulang, daun ya, termasuk sisa-sisa tubuh kita gitu ya, sisa-sisa hewan gitu. Nah, itu bisa kita tentukan kapan mereka mati gitu ya, dengan menghitung rasio ya, berapa karbon 14 isotop induk dan berapa isotop anaknya yaitu nitrogen 14. Baik ya, nah itu dan terakhir ini kita berkenalan dengan waktu geologi ya, di sini di mana waktu geologi ini biasanya dibagi ya sebelum kehidupan kompleks ya, Arkeozoikum ya dari apa namanya 4,6 miliar tahun yang lalu ya sampai 570 juta tahun. Setelah itu dari 570 juta tahun sampai sekarang ini kita sebut sebagai Phanerozoikum ya, kurun di mana kehidupan itu berkembang. Nah, ini kita bagi menjadi tiga masa, Paleozoikum, Mesozoikum, dan Kenozoikum. Ya, kemudian masa ini dibagi menjadi zaman. Ya, Paleozoikum ada zaman Kambrium, Ordovisium, Silur, Devon, Karbon, dan Permian. Ya, sementara Mesozoikum dibagi menjadi tiga zaman, Trias, Jura, Kapur. Sementara Kenozoikum dibagi menjadi Paleogen dan Neogen. Ya, zaman Paleogen, Neogen. Saat ini ya, kemudian masih masa Kenozoikum ya, zamannya Kuarter. Di sini ada dua kala, Pleistosen dan Holosen. Kita sekarang hidup di era Holosen ya. Baik, walaupun apa namanya James Hutton ya itu mengatakan waktu itu deep time ya, jadi sangat panjang di luar jangkauan manusia ya. Di situ kapan waktu itu bermula, tapi sebetulnya dengan absolute dating ya, penanggalan mutlak, kita bisa mengetahui kapan bumi ini terbentuk ya. Jadi kurang lebih dari situlah waktu itu dimulai ya di situ. Misalkan tata surya kita ini kan terbentuk bumi dan matahari kan terbentuk bersamaan ya. Jadi berdasarkan dari rasio hidrogen helium ya dari matahari, usia matahari sekitar 4,6 miliar tahun. Meteorit ya yang jatuh ke bumi itu sekitar 4,5 miliar. Batuan dari bulan sekitar 4,53 miliar tahun. Mineral tertua ya zirkon di Australia Barat umurnya 4,4 miliar tahun. Batuan tertua di Kanada gneiss akasta ya ini 4 miliar tahun ya. Jadi kurang lebih ya apa namanya waktu itu mulai terbentuk 4,6 miliar ya, itu kesepakatan para ahli ya. Di situ ini contohnya zirkon dari Australia tadi ya, ini skalanya 50 mikrometer ya. Dan ini gneiss akasta ya di sini. Oke, jadi itu sampai sekarang gitu ya. Jadi itulah bagaimana para ahli geologi menentukan dan membagi-bagi waktu geologi ya, di mana proses geologi itu terjadi. Baik, demikian ya, semoga bermanfaat.